Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 32. Teksnya ayat 1-12 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-2, Yakub bertemu malaikat-malaikat Allah di tengah jalan. Paragraf yang kedua ayat 3-8, Yakub mendengar kabar yang Esau sedang di jalan menemuinya dengan 400 orang. Jadi Yakub menjadi takut. Paragraf yang ketiga ayat 9-12, Yakub berdoa kepada Allah akan lepaskannya dari tangan Esau. Kesimpulan hari ini, Yakub menemui beberapa malaikat dan berkata, ini tentara Tuhan. Nah, inilah sebagai bukti yang Tuhan melindungi dan menjaga perjalanan Yakubnya. Tetapi dia tetap merasa takut karena akan menemui Esau. Sebab itu, dia menyuruh beberapa utusan kepada Esau dan memohon berkat dan damai. Kemudian Esau berangkat untuk menemui Yakub dengan 400 orang. Para utusan memberitahukan situasi ini kepada Yakub. Kemudian Yakub mulai mengatur yang harta miliknya bagi dua. Kemudian berdoa kepada Tuhan supaya dapat pertolongannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah mengirim tentaranya untuk berjaga Yakub, tetapi Yakub tidak memahaminya sekalipun bertemu dengan mereka. Kedua, Tuhan telah janji kepada Yakub, aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Kalau begitu, Yakub harus mengerti dan harus tidak merasa takut. Namun sebenarnya faktanya tidak begitu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yakub bertemu malaikat-malaikat Allah di tengah jalan dan dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Kedua, Yakub menyuruh utusannya kepada untuk memberitahukan yang dia pulang dan mendapat kasihnya. Utusan Yakub mengabarkan yang Esau sedang di jalan menemui Yakub dengan 400 orang. Ketiga, Yakub menjadi takut sehingga membagikan orang-orang dan semua ternak supaya tinggal satu bagian pun dan berdoa kepada Allah akan melepaskan dari tangan Esau-nya. Kenapa begitu takutnya? Ya, memang bisa rasa takut. Namun kalau dia tetap ingat janji Tuhan, tidak usahlah takut demikian itu. Jadi aplikasinya, pertama, percaya akan Tuhan telah mengutus malaikat-malaikat untuk berjaga Anda. Kalau begitu, tidak usahlah takut dan tetap menyertai Anda. Tuhan tetap menyertai Anda. Jangan takut. Kedua, jangan merasa takut tentang orang-orang yang melawan Anda. Dan jangan usaha dengan cara manusiawi untuk menghindari kesulitan ini. Harus percaya dan harus maju kepada Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Jadi PR praktik hari ini. Percaya akan Tuhan menyertai di dalam kesulitan dan situasi bahaya pun. Dan menguatkan sesama yang sedang merasa takut dengan berkata yang Tuhan telah mengutus malaikat-malaikat untuk dia. Dan Anda pun harus percaya ini. Tuhan tetap menyertai. Di dalam Anda ada Roh Kudusnya. Dan juga Tuhan sudah mengutusnya malaikat-malaikat untuk menguatkan Anda dan mengalahkan lawan dan iblis. Harus percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.